Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Novel Wanda Maulana Hafid dengan akhiran NIM 118 dari kelas BPSIC, dari kelas BPSIP angkatan 2023. Dan untuk Mas Fajar mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Nama saya Fajar Basuki dari Prodi Pendidikan Bahasa Daerah Angkatan 2022. Oke, sebelumnya ini Mas Fajar bersedia kan ya Mas untuk diwawancarai? Oke, insya Allah bersedia. Oke, oke. Untuk pertama-tama nih ya, mungkin aku akan langsung bertanya aja. Boleh, Eh, silahkan. apa itu Mas Fajar itu mengikuti PKM ya Mas kalau tidak salah. Ya, sekarang lagi ngikutin PKM gitu. Oh masih jalan. Ya, masih sampai insya Allah sampai bulan Agustus nanti. Oke. Eh, nah kan Mas Fajar ini ikut PKM kan ya Mas. Terus di PBD sendiri itu kan ada paguyuban Sunda Manik ya Mas. Itu Ah, mungkin paguyuban itu bisa dijelaskan secara singkat Mas. oh ya, baik. Jadi untuk paguyuban itu nanti masuknya di mata kuliah. Jadi di pendidikan bahasa daerah itu ada mata kuliah yang namanya Sanggar Sastra gitu. Dan dari kesepakatan satu kelas itu nama sanggarnya itu namanya Paguyuban Cundomane seperti itu. Jadi untuk memenuhi mata kuliah Sanggar Sastra itu, jadi setiap dari kami menciptakan paguyuban yang namanya Paguyuban Cundomane gitu. Oke. Mungkin bisa nih dari Mas Fajar sendiri bagaimana cara Mas Fajar itu mengatur waktu Mas Fajar kan Mas Fajar juga ikut PKM sama mengikuti paguyuban itu ya kan itu juga Hmm. wajib di mata kuliah pendidikan bahasa daerah mungkin bisa dikasih tahu gitu loh untuk aku sendiri bagaimana Mas Fajar membagi waktu dari apa itu dari PKM terus dari paguyuban itu serta Mas Fajar kan juga sebagai mas'ul di organisasi Aluda ya Mas. Mungkin bisa dibagi tipsnya untuk bagaimana cara memanajemen waktu. Oke, untuk manajemen waktu ya berarti karena ya emang tidak dipungkiri gitu kayak biasanya agenda itu kan datangnya barengan gitu. Nah, Iya, salah satu untuk bisa membagi waktu itu mungkin kalau dari aku ya dengan melihat skala prioritasnya gitu. Misalnya di sini lebih apa? Ada yang lebih harus diprioritaskan itu harus didahulukan gitu. Pun tidak menutup kemungkinan ketika posisi kita di sini itu tidak prioritas gitu ya, tapi melihat dari waktunya ternyata agenda tersebut lebih prioritas itu juga bisa menjadi opsi gitu. Misalnya ketika di Aluda kan nanti ada jadi ketua gitu. Nah, kemudian di misalnya di PKM atau di Paguyuban itu cuma jadi anggota gitu. Nah, itu pun tidak bisa serta-merta bahwa yang menjadi ketua harus didahulukan gitu. Tapi kita juga melihat dari urgensi dari agenda yang dilaksanakan gitu. Ketika kegiatan di situ kita memiliki peranan yang penting gitu. Misalnya ketika ada latihan gitu. Nah, kita di situ diminta untuk mendapatkan tugas penting gitu. Nah, di situ kita harus memprioritaskan mana yang kira-kira diri misal dari aku ya dari diriku ini nanti yang kalau di sini sama di sana itu eh, lebih dibutuhkan yang di mananya dulu gitu. Mungkin ketika misalnya nih di Alhuda ada agenda gitu. Nah, ternyata aku di sana cuma jadi eh, apa ya pemantau atau cuma melihat saja gitu. Sedangkan nanti ada di agenda lain yang membutuhkan mungkin pemikiran ataupun peranan di situ harus ada koordinasi dari tim gitu. Nah, mungkin aku lebih memprioritaskan dari yang koordinasi tim gitu. Jadi kembali lagi untuk saran dari aku mungkin kita harus melihat dari skala prioritas dan juga eh, waktu atau urgensinya dari tugas tersebut. oke. Berarti kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting dulu gitu ya, Mas. Betul. Oke. Selanjutnya itu dari Mas Fajar sendiri nih, mengapa mengikuti PKM, Mas? Alasannya apa, Mas? Oh, ya, sebenarnya dulu mungkin awalnya ikut PKM ini karena ya diajak sama teman gitu ya. Terus karena dari aku juga sebenarnya awalnya agak minim sosialisasi tentang PKM ini ya. Tapi karena melihat dari
dulu ada temanku juga yang sudah kayak lolos PKM gitu, terus ternyata belum tahu agendanya seperti apa gitu. Nah, ternyata pada tahun ini saya diajak dan ya alhamdulillah tertarik gitu ya, tertarik terus coba untuk mengikuti gitu. Dan ternyata benefit untuk mengikuti PKM itu ya lumayan besar gitu ketika nanti bisa lolos mungkin bahkan sampai mendapatkan juara gitu. Ada beberapa benefit yang sangat besar gitu ketika kita mengikuti program PKM gitu. Salah satunya kan nanti bisa ya ada konversi-konversinya gitu. Bisa bahkan bisa sampai konversi skripsi kalau misalnya mendapatkan juara emas gitu. Oke. Mungkin dari perspektifku sendiri ya, mungkin kalau dari mahasiswa lain yang ingin ikut PKM itu mungkin cuman cari yang disebutkan oleh Mas Fajar tadi yang itu bisa lolos skripsi karena Ya bisa benar. juara. Oke, selanjutnya itu mungkin oh ya, aku lupa nanya kabarnya Mas Fajar nih. Kabarnya Mas Fajar bagaimana nih? Oh, alhamdulillah baik Kak. Ya. Alhamdulillah baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apa motivasi dari Mas Fajar itu untuk mengikuti apa itu mengikuti apa motivasi dari Mas Fajar untuk menjadi masmur dari Aluda? Motivasi ya. Sebenarnya awalnya bukan karena motivasi ya, karena mungkin Ya, kan di awalnya kalau di Aluda itu ketika menjadi ketua bukan karena apa ya, bukan karena mengajukan diri gitu, tapi emang di awalnya ada kayak seleksi gitu. Jadi ada emang amanah gitu ya. Jadi disebutnya amanah. Jadi emang dari awalnya kita diberikan amanah dengan pastinya ada pertimbangan dari MPO dan juga dari tim formatur gitu. Jadi ada kayak pertimbangannya tersendiri gitu. Kalau motivasi dari saya sendiri mungkin ketika sudah dilantik gitu ya, kayak ketika sudah terpilih dan juga mungkin dari aku eh, bagaimana caranya untuk berterima gitu ya dengan adanya amanah ini gitu ya. Ya mungkin awalnya emang agak kurang berterima gitu. Sempat kaget juga kan kok tiba-tiba bisa jadi masuk gitu. Nah, tapi ternyata ya seiring berjalannya waktu kayak mulai menyadari gitu Kak, bahwa ya ternyata aku itu emang sudah diamanahkan gitu dan juga diberikan kepercayaan sama mungkin Mas Mbak gitu ya. Percayaan sama Mas Mbak dan juga sama teman-teman semuanya gitu. Dan ya aku coba meyakinkan diri gitu bahwa ya insya Allah aku ini mampu gitu. Kemudian mungkin alasannya juga kenapa kok bisa mau ya karena ketika sebenarnya kalau alasanku pribadi mungkin aku tuh awalnya menolak karena ya nggak mau sibuk aja gitu loh. Nah mungkin alasan aku menolak itu sebenarnya karena ya cuma sesimpel itu loh, nggak ada alasan yang lebih besar gitu daripada selain kesibukan diri gitu. Jadi aku mikirnya ketika nanti ikut kan pasti bakal sibuk gitu. Nah dari itu sih mungkin kalau alasan penolakanku. Jadi aku coba maksain diri biar ya kalau cuma alasan malas aja ya semua orang pasti juga punya rasa malas gitu. Nah jadi kayak gimana caranya biar nggak malas dan nggak berkembang gitu ya. Nah karena ya semoga bisa mengalahkan rasa malas itu jadinya bisa berkembang gitu. Dan ya emang kalau mau berkembang itu harus ya bergerak gitu. Dan salah satunya dengan mengambil mungkin amanah yang telah diberikan gitu sih. oke. Mungkin itu alasan pribadi ya. Mungkin jadi alasan Mas itu karena dipaksa ya. Untuk Ya, bukan mm, paksaan ding apa ya? Itu namanya mencoba gitu ya Mas lebih tepatnya. ya bisa bisa jadi kayak ya, coba gitu kayak karena ya emang udah dipilih juga gitu kan terus ya diamanahkan ya terus mencoba legowo gitu. Oke. Selanjutnya mungkin kalau disuruh memilih nih Mas antara eh, PKM terus paguyuban itu sama kegiatan di organisasi itu presentasinya berapa Mas? Antara berapa, berapa dan berapa? Waduh, kalau dibilang gitu ya sebenarnya agak berat ya. Gimana eh ya semuanya kan sebenarnya juga kewajiban gitu dan Ya, ketika aku di Aluda misalnya, nah aku juga punya kewajiban untuk
jadi masul gitu atau jadi ketua gitu. Nah, begitu pula dengan di Sanggar Sastra gitu, jadi di paguyuban gitu ya. Di situ kan juga meskipun bisa dibilang ya agendanya cuma acara kelas gitu, tapi kan ya sebenarnya itu juga salah satu mata kuliah gitu. Dan di situ juga terdapat kewajiban bagi aku karena ya pas awalnya kan udah milih di SKS gitu kan di KRS-an udah milih bahwa ada milih Sanggar Sastra gitu. Kemudian ketika di PKM pun karena ya emang dari awalnya kan ya kami sempat nyoba gitu, tapi kan pada akhirnya kan ada komitmen untuk meneruskan gitu. Jadinya ya ketiganya emang ada porsinya porsinya tersendiri gitu. Jadi tidak bisa di apa ya kalau menurutku nggak bisa di apa di ranking gitu sih. Jadi semuanya bisa jadi yang pada saat ini yang aludanya paling atas gitu. Misalnya pas mau agenda terus membersamai semua stafnya gitu. Itu mungkin bisa jadi Alhuda yang paling atas gitu. Tapi ketika nanti ada di PKM, ketika mungkin ada penerapan program dan harus bertemu dengan di lapangan sama sama mitranya atau sama orang yang emang perlu gitu. Jadi eh, bisa jadi ketika itu yang PKM-nya paling tinggi gitu. Pun ketika di Sanggar Sastra nanti gitu, misalnya sudah hari H pelaksanaan acara gitu. Nah itu juga bisa jadi pas di paguyuban itu paling tinggi gitu karena ya nggak boleh ditinggal gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi berdasarkan prioritas ya Mas, mana yang Mm-mm. lebih dulu-duluan itu yang diutamakan. Jadi ya bisa dibilang all in gitu ya Mas. Semuanya Ya betul. di 100% kan tergantung prioritas. Oke, untuk selanjutnya mungkin uh, itu oh ya di kegiatan di paguyuban yang akan datang itu apa Mas? Kalau di paguyuban itu besok tanggal 17 kalau nggak salah itu ada namanya tepuk gending gitu. Jadi kayak latihan kayak biasanya tapi udah ada iringan gamelannya gitu. Jadi memadukan antara eh, pemain karawitannya dengan pemain talent teaternya gitu. Jadi kayak perpaduan antara musik dan juga eh, peragaannya gitu. Itu sih mungkin paling kalau agenda terdekat gitu. Selain di latihan biasa gitu. Mungkin di aku ingin tanya di PKM nih Mas. Mungkin kalau untuk semester depan nih ya, misalnya aku kalau ingin ikut PKM itu yang harus disiapkan itu apa Mas? Kalau ikut PKM ya, yang pertama pasti cari info dulu. Jadi kayak pahami dulu PKM itu mungkin ngapain aja, terus kegiatannya tentu apain aja, dan alurnya tuh harus seperti apa untuk mengikutinya. Terus yang kedua eh, bisa setelah cari info itu sebenarnya ada dua opsi selanjutnya. Opsinya yang pertama mungkin kamu coba cari ide, atau yang kedua bisa langsung cari teman gitu. Kayak cari teman biar bisa mikirin ide bareng sama yang satunya eh, bisa cari ide dulu baru nanti ditanyain ke teman kira-kira temannya yang cocok untuk ide ini tuh siapa gitu. Nah, ada dua opsi itu sih kayak sebenarnya gitu. Terus setelah itu kan nanti bareng-bareng sama temannya ketika sudah ada ide terus membuat proposal gitu dan proposalnya baru diajukan gitu. Proposal. Oke, oke. Berarti info teman proposal gitu ya. Oke, selanjutnya itu eh, menurut Mas Fajar itu eh, PKM itu susah nggak Mas? Menurut Mas Fajar? Hmm, sebenarnya tuh nggak terlalu susah, tapi emang banyak yang harus dikorbankan sih sebenarnya. Ya, Apa yang aja itu pertama. Mas? Nah, ya mungkin yang pertama dari waktu ya. Waktu pasti harus apa ya, harus mengorbankan gitu. Misal apalagi kayak aku kan ngelaju gitu. Jadi harus ya rela kayak misalnya harus pulang malam atau mungkin setelah kuliah harus eh, bahas sama temennya buat diskusi gitu. Terus sama mungkin apa ya mengorbankan mungkin ketika kamu ikut di selain PKM gitu misalnya ikut organisasi ataupun ada agenda lain itu biasanya harus dikorbankan juga gitu karena ya ketika kan satu tim biasanya ada banyak orang gitu dan semuanya pasti ada kesibukan masing-masing gitu tapi ketika dari satu tim itu tidak mau
apa ya, tidak ada yang mau mengalah dan juga egonya keras sendiri. Misal ada acara ini dan nggak bisa ditinggalin. Nah akhirnya juga dari satu tim itu nggak bisa kompak gitu, nggak bisa ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi emang dari segi waktu dan juga segi organisasi lainnya atau kesibukan lainnya itu harus dikorbankan gitu biasanya. Oke, berarti intinya tuh eh, kita harus apa ya, menumbuhkan jiwa kerjasama ya mas dalam diri kita kalau bikin Bisa. untuk PKM, karena yang dikorbankan itu tadi banyak ya, dan Mm-mm. yang paling krusial itu waktu. Oke. Mungkin itu aja mas untuk wawancaranya, dan terima Oke, kasih mas Fajar sudah mau jadi narasumber untuk wawancara ya. podcast Mm-mm. akhir Nggak ini. apa-apa. Mungkin mas Fajar bisa mengasih close statement. Oke, closing statement ya. Apa Ya, ya? closing statement. Jarang bikin sih biasanya. Oke, tapi mungkin sebenarnya di awalnya tuh aku pernah ada satu doa gini. Karena melihat satu apa ya? Satu hadis gitu. Kan ada satu hadis yang berbunyi khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan itu pernah aku coba doa gitu. Semoga ketika aku besok kuliah, aku bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan sampai sekarang aku masih mencoba untuk bisa tetap bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke. Oke, terima kasih mas Fajar untuk atas waktunya yang telah diberikan. Hmm. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.